Oke, terima kasih Mas Dandi atas pertanyaannya dari Mas Farhan dan Mas Albarsyah. Langsung kembali gini Mas Farhan. Jadi konsepnya itu memang orang tua itu adalah mereka kalah dalam bidang ilmu IT. Namun orang tua itu seperti ilmu padi, dia semakin tua semakin menunduk dan semakin banyak pengalaman. Saya itu membedakan sama saya dan adik saya Mas Dandi. Saya itu dulu cari kuliah itu agak susah loh, kuliah susah. Adik saya hari ini IT pinter, tapi kelemahan cuma satu, disiplin. Adik saya kalah dengan disiplin dengan saya. Anak muda hari ini dibanding anak-anak muda yang dulu, mereka memang punya IT yang pinter, tapi kelemahan ada di disiplin Mas Dandi. Orang tua pun menang pengalaman. Anak muda hari ini dia menang ilmu, menang praktek, tapi dia kalah dari bidang pengalaman di sini. Pertanyaan dari Mas Farhan adalah bagaimana kalau orang tua di sini dalam masalah IT? Yakni kita tidak bisa melawan teman-teman. Kita bisa melawan. Saya pun masih berteman baik dengan Mas Najib, dengan Mas Haris, Mbak Salma. Saya mencoba Mas Dandi juga, tapi kita jarang ketemu Mas Dandi. Saya mencoba menyelami cara berpikir teman-teman yang muda di sini. Maknanya apa di sini? Kita sebagai orang, mungkin saya lebih tua, usia saya 31 tahun, tapi mungkin cara pikir saya dengan Mas Haris mungkin berbeda. Tapi saya harus bergandengan tangan dengan Mas Haris, memeluk dengan Mas Haris. Bagaimana saya tahu cara pikirnya Mas Haris, cara pakaiannya, cara jam tangannya, memandang cinta bagaimana. Itu kan saya masih berpikir juga, masih belajar di situ kan. Padahal dulu cinta saya langsung tembak langsung nikah kan. Ilmu-ilmu cinta masih perlu belajar juga saya. Maknanya apa teman-teman di sini orang tua itu Mas Farhan harus konsepnya kita adalah bagaimana merangkul anak muda itu untuk bisa bekerja sama. Kita hari ini itu bukan masalah rebut-rebutan siapa juara satu, enggak Mas Dandi. Yang terpenting adalah bagaimana kita kolaborasi. YouTube itu Mas Dandi, bukan kita YouTube bagian nomor satu, enggak. Instagram enggak. Tapi kita kolaborasi. Kolaborasi. Sebenarnya kalau saya kolaborasi dengan Mas Najib itu sama-sama untung. Saya untung dapat ilmu, Mas Najib juga dapat ilmu. Kolaborasi. Hari ini itu bukan juara satu, bukan. Bukan kita cepet-cepetan untuk menang atau IPK 4,00, bukan. Mas Dandi, kita bagaimana kita bisa kolaborasi hari ini? Apapun itu kolaborasi. Orang tua, kalau dia mau maju, bisnisnya ataupun apapun ya, pekerjaannya bisa survive, harus kolaborasi. Termasuk juga hari ini kalau Pak Dekan itu kolaborasi loh sama anak-anak muda. Pak Dekan itu, mohon maaf ya, Pak Dekan menyadari, Pak Dekan Prof Haris menyadari beliau ada lemah bagian sini dan beliau ahli bagian ini. Maka beliau kemudian menggait anak-anak muda, Mas Rauf di Media Center, Mas Haris sebagai bidang analisis, menggait anak muda untuk tahu cara pikirnya anak muda. Maka kemudian orang-orang tua seperti saya juga mungkin harus bekerja sama dengan anak muda. Bagaimana marketnya anak muda itu? Kita tidak bisa kamu harus kalah, enggak. Berikan anak muda kepercayaan, karena yang megang anak muda hari ini. Ingat Mas Dandi, pemimpin muda hari ini anak muda semua Mas Dandi. Pemimpin hari anak muda, Pak Emil Dardak dan lain-lain. Bisa jadi kalau pikiran orang-orang itu Pak Prabowo jadi presiden, bisa jadi enggak loh. Anak muda kayaknya. Hari ini DPR RI itu anak muda banyakan. Orang pikiran nanti Pak Prabowo jadi presiden, belum tentu. Kayaknya anak muda nanti yang manggil peran itu. Usia 50 ke bawah nanti. Karena orang-orang lihat anak muda yang lebih energik, lebih mempunyai peluang untuk bisa meningkatkan organisasi. Maknanya apa Mas Farhan? Bagaimana kita memanfaatkan anak muda untuk kita bisa rangkul meningkatkan apapun organisasi, baik itu dalam bidang pengusaha, bisnis, organisasi, ataupun dalam bidang LSM mungkin, atau organisasi mahasiswa mungkin. Anak muda di sini untuk kita perankan. Itu Mas Farhan yang bisa saya jawab. Kedua Mas Albarsyah, apakah bisa pandemi diselesaikan dengan jalur politik seperti Bu Siti Fadila Supari? Waktu itu yang kasus flu burung itu cuma dalam tingkat nasional, tingkat mikro. Namun Bu Siti Fadila kemudian membuat kebijakan seperti itu. Bedanya hari ini yang coronavirus disease 19 ini adalah mereka skala global, makro Mas Basah. Hal itu kemudian kalau sekarang itu gunakan politik, kayak kemarin tuh kasusnya Anji sama Profesor Dr. Hadi Pranoto, ternyata bukan profesor itu kan, ternyata bukan profesor, diselesaikan dengan cara itu juga nggak bisa. Maknanya apa? Yang terdampak nggak cuma Indonesia, semua wabah itu semua. Maknanya apa bisa? Maka kita selesaikan tetap yang utama adalah kesehatan. Nanti mungkin yang punya peluang menjawab adalah pembicara pertama.
tentang kesehatan pertama, baru kedua ekonomi, ketiga hukum. Kesehatan, karena kesehatan dulu, orang itu sehat dulu. Setelah sehat teman-teman, ekonomi ditingkatkan. Bagaimana ekonomi naik? Setelah ekonomi naik, baru hukum, politik semua bergerak. Kalau kita nggak sehat, tak mungkin dong kita bisa bergerak dan lain-lain. Maka kemudian saya rasa jalur politik bisa, tapi cukup riskan Mas Basya. Jalur politik, kasus masalah pandemi ini diselesaikan politik bisa, tapi tidak menyelesaikan masalah. Politik itu ya, karena saya dosen mata kuliah politik hukum ini. Politik itu Mas Basya, kalau masih ada deketi orang politik itu tidak tahu juntrungannya. Mas Dandi, saya pegang omongannya. Karena Mas Dandi orang politik, besok bisa B. Hari ini A, besok bisa B. Besok pegang lagi, bisa C, bisa D. Kesehatan pasti, ekonomi pasti. Ekonomi itu, prinsip ekonomi Mas Basya, semakin jelas, semakin cantik. Kita tahu, saya jual ini untung 1.000, 2.000. Politik enggak. Politik itu semakin tidak jelas, itu semakin cantik politik itu. Semakin Mas Najib, politik semakin tidak jelas, itu semakin cantik. Contohnya siapa? Sandiaga Salahuddin Uno. Orang tidak tahu loh bahwa Sandi jadi wapres, itu nggak tahu. Orangnya taunya tuh pasti dari PKS. Ternyata di terakhir adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Maknanya apa? Politik itu semakin tidak jelas, semakin cantik. Ekonomi semakin jelas, itu semakin cantik. Karena kita tahu untung rugi. Kesehatan pun semakin jelas juga. Maknanya apa? Saya rasa kalau kita bicara pandemi, Mas Barsah, nggak bisa kita dengan jalur politik terus. Harusnya kita politik tetap di ranah politik lah, hukum di ranah hukum. Kalau ranah politik dibuat ranah hukum, susah kemudian. Contoh kemarin kasusnya Jering, masalah kebebasan berpendapat. Saya tanya pendapat tentang kasus Jering. Jering kan itu kasus berpendapat dia di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Itu berpendapat dia. Oleh ID dilaporkan, Mas Basah, atas pencemaran nama baik. Saya nyimbungnya gini, di pasal 27 itu barang siapa bicara sara, suku, agama, ras, dan golongan, antar golongan. ID itu suku, agama, ras, atau antar golongan. Saya aneh di situ. Apa poinnya ID itu melaporkan Jering gitu. Harusnya Jering lolos harus ini. Jering itu Mas, seperti istilah tadi. Pikiran saya lolos Jering itu. Kenapa masih kena sara gitu pasal 27? Padahal dia bicara kenyataan juga. Itu hukum Mas. Itu hukum Mas Barsah. Ekonomi semakin jelas. Oke. Next. Value bagaimana menegakkan keadilan di daerah kita. Kalau keadilan itu Mas Barsah, saya sebagai orang hukum melihat keadilan ada di pengadilan. Keadilan itu ada di pengadilan. Orang sidang ada gugatan, ada pidana, nanti hakim yang memutuskan dia adil atau yang memutuskan dia bersalah sesuai hukum material, substansi, dan hukum formil, acara. Tapi di masyarakat bagaimana adil itu? Kalau Mas Barsah itu nikah dua, adil itu adalah bicara batin. Bicara nafkah. Masalah batin kita nggak bisa adil kan? Saya adil menurut jenengan. Orang kalah di sidang itu, yang kalah bilang nggak adil hakimnya. Bagi yang menang itu pasti adil. Maknanya apa? Adil itu substansif masing-masing Mas Barsah. Bagaimana kita menyelesaikan keadilan? Pertanyaan Mas Barsah, value keadilan tadi, kita berusaha maksimal untuk berbuat baik. Intinya di situ terus. Kalau adil itu adalah apa itu? Nafsi-nafsi, lakum dinukum waliyadin. Yang penting adalah bagaimana kita terus berbuat kebaikan, mencoba adil. Tapi kalau anggapan orang itu negatif, ya sudah, kita nggak bisa menanggapi setiap omongan orang seperti itu kan. Orang nggak suka sama saya, apakah saya benci? Nggak bisa. Ya udah biarin aja gitu kan. Kita nggak cukup waktunya. Kemudian adalah masalah bagaimana membangun mindset bisnis. Bisnis intinya cuma satu, marketing, jualan. Saya tahu orang-orang terkaya di Kabupaten Lumajang, terkaya yang di daerah, mungkin dosen adalah mereka yang jago jualan. Banyak orang-orang pintar itu adalah jago jualan. Akademisi Mas Arbasyah, kalau dia jualan, dia juga kaya. Akademis kalau dia jago jualan, kaya Mas Haris. Mas Haris jualan seni, bisa jualan. Mas Najib kalau dia sukses di bidang campingnya, jualan dia, berhasil dia. Yang terpenting adalah kita mau jualan. Nah, jualan dan banyak masalah. Jualan intinya cuma satu teman-teman. Bagaimana kita menjadi sahabat yang baik, itu jualan. Jualan. Kayak kita itu kita menikah sama pacar kita dipercaya. Kita menjual diri kita. Karena kita menjadi teman yang baik atas pacar kita, Mbak Salba. Itu jualan loh itu. Jualan diri juga. Maknanya apa? Marketing tadi bagaimana membuat mindset apapun yang bisa kita jual, termasuk adalah menjadi sahabat yang baik seperti Mas Dandi. Intinya jualan adalah menjadi sahabat. IT caranya. Tapi pada intinya adalah IT adalah cara.
Teknologi adalah aplikasi, ada cara. Tapi intinya bagi kita sebagai orang yang mau jualan adalah kita menjadi teman yang baik, kita menjadi sahabat baik. Orang kalau menjadi teman yang baik, kita tidak akan, dia pasti bisa menjual produk dengan baik. Maka Mas Malbasar, jangan pernah pilih teman. Satu teman, apa itu, satu musuh cukup banyak, 1.000 teman masih sedikit. Makasih waktunya Mas Dandi, itu yang bisa saya share. Makasih saya berikan pada moderator. Terima kasih. Sebelum ada poin feedback, jadi kami akan persilahkan untuk pemateri pertama Mbak Silwatul